Video pembelajaran tematik kelas 1 SD, tema 8 peristiwa alam. YS Channel, sahabat belajar bermain dan berkreasi online. Hai, video pembelajaran tematik kelas 1 SD. Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Semoga kalian sehat ya. Apakah anak hebat sudah siap untuk belajar? Siap ya. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Let's go, kita bersenang-senang. Siapkan buku tematiknya ya, dan simak videonya sampai selesai. Serta jangan lupa subscribe-nya, komen, like, dan share-nya. Tujuan pembelajaran hari ini menunjukkan dan menemukan kalimat ajakan serta memberikan tanggapan, memerankan kata ajakan secara lisan, kemudian mengidentifikasi persamaan atau perbedaan berat benda serta mengurutkannya, dan menjelaskan dan mempraktikkan aturan di rumah terkait dengan penghematan air. Ini kita akan belajar tema 8 peristiwa alam, subtema 2 kemarau untuk pembelajaran ke-6. Pada musim kemarau, setiap hari cuaca cerah, udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Nah, inilah Udin dengan teman-temannya. Mereka sedang bercakap-cakap. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul, bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu dibawa ke sekolah. Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman. Nah, sekarang ayo mengamati. Dayu menunjukkan gambar yang dibawanya. Dayu meminta teman untuk mengamati gambarnya. Nah, inilah gambar yang dibawa oleh Dayu. Apa yang kamu lihat dari gambarku, Lani? Menurutmu, mengapa mereka harus antri? Nah, mengapa mereka harus antri ya? Kemudian itu gambar orang sedang antri mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu. Apa kalimat ajakan cocok untuk gambar itu? Kata Dayu sambil tersenyum. Saya tahu. Ayo Bapak Ibu, silahkan antri dengan tertib, kata Siti. Lalu menurut Lani bagaimana? Mari menghemat air agar tidak kekeringan. Betul Lani. Ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi. Nah, selanjutnya kegiatan berikutnya adalah ayo bermain peran. Kemudian Dayu dan teman-teman bermain peran. Mereka bermain peran tentang gambar yang dibawa Dayu. Dayu dan teman-teman lalu berdiskusi. Peran apa yang akan dimainkan? Ada yang berperan sebagai penduduk yang mengantri air. Ada yang berperan sebagai petugas pengatur antrian. Nah, inilah gambar mereka yang sedang bermain peran di depan kelas. Kemudian, mari ngantri air di sini, Pak. Ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semuanya kebagian air. Wah, seru sekali ya sepertinya. Ayo lewat sini yang sudah ambil air, kata Lani. Mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih. Nah, kata Beni. Dapatkah kamu melakukannya? Amati gambar untuk bermain peran. Diskusikan bersama temanmu. Pilih perannya lalu mainkan. Kegiatan berikutnya adalah
ayo mengamati. Setelah bermain peran, Dayu dan teman-teman lelah. Mereka beristirahat, mereka berkumpul di halaman sekolah, mereka duduk di bawah pohon. Mereka menikmati cuaca yang cerah pada musim kemarau. Lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan. Betul Dayu, sangat menyenangkan. Oh iya, Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar. Iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku seperti yang dibuat Benny. Saya membuatnya dari gantungan baju, kata Udin. Sekarang ayo mencoba bermain sambil menimbang benda. Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju. Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Inilah alat yang dibuat dan dibawa oleh Udin. Lihat teman-teman, ini alat yang saya buat. Ayo lihat di sekeliling. Mari mencari 5 benda, lalu timbanglah pakai alatku ini. Alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Bisa kelereng, buku tulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya kegiatan ayo mencoba. 1. Carilah 5 buah benda di sekitarmu. Timbanglah berat benda yang kamu temukan. Timbang berat benda menggunakan kelereng. Tunjukkan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah, ini dia tabelnya. Nah, untuk sebagai contoh, misalkan batu kerikil setelah ditimbang ternyata hasilnya adalah 8 butir kelereng. Kemudian menimbang sepatu, dan sepatu hasilnya adalah 7 butir kelereng. Kemudian menimbang tas sekolah. Tas sekolah hasilnya adalah 10 butir kelereng. Kemudian menimbang buku. Buku hasilnya adalah 4 butir kelereng. Dan menimbang pensil. Pensil adalah 2 butir kelereng. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Benda manakah yang paling berat? Ya, yang paling berat adalah tas sekolah. Kemudian benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan adalah pensil. Urutkan benda pada tabel di atas. Urutkan benda dari yang paling ringan. Berarti pensil, buku, sepatu, batu kerikil, tas sekolah. Urutkan benda dari yang paling berat. Tas sekolah, batu kerikil, sepatu, kemudian buku, pensil. Sekarang timbang lagi ke 5 benda di nomor 1. Timbang berat benda menggunakan buku tulis. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah, batu kerikil setelah ditimbang menggunakan buku tulis ternyata hasilnya adalah 4 buku tulis. Kemudian sepatu hasilnya juga menjadi 3 buku tulis. Kemudian tas sekolah menjadi 5 buku tulis. Kemudian buku menjadi 2 buku tulis dan pensil menjadi 1 buku tulis. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Benda manakah yang paling berat? Ya, yang paling berat adalah tas sekolah. Benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan adalah pensil. Urutkan benda pada tabel nomor 2. Urutkan benda dari yang paling ringan. Nah, yang paling ringan adalah
pensil, buku tulis, sepatu, tas batu sekolah, kerikil, tas sekolah. Kemudian urutkan benda dari yang paling berat. Paling berat adalah tas sekolah, batu kerikil, sepatu, buku, dan pensil. Bandingkan hasil timbangan berat benda di nomor 1 dan nomor 2. Mengapa hasilnya berbeda? Ya, tentu berbeda karena alat ukur yang digunakan juga berbeda. Yang pertama menggunakan kelereng, sedangkan yang kedua menggunakan buku tulis. Kegiatan berikutnya adalah ayo berdiskusi. Waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Setelah digunakan, tutup keran dengan rapat, kata Udin. Kemudian Siti menjawab, jika keran bocor segera diganti. Dan kemudian Dayu berkata, mengapa harus diganti? Kemudian Edo menjawab, agar air tidak terbuang. Nah, selanjutnya ayo mencoba. Edo dan teman-teman bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Beni piket di kamar mandi. Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Inilah kegiatan mereka yang sedang piket di sekolah. Nah, untuk menguji pemahamanmu tentang materi hari ini, ayo kerjakan LKPD. Selamat mengerjakan. Sekian dulu materi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Jangan lupa membaca doa sesudah belajar. Dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda. Dadah. Doa bersama-sama. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Ingat selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Thanks for watching, see you on my next video. Jangan lupa di subscribe dan jika berkenan di like, diberi komennya dan di share videonya.